Bab bolehnya imam sholat sunnah, makmum sholat wajib. Nah, jadi imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Atau sebaliknya, imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Intinya di sini bab beda niat antara imam dan makmum. Jadi boleh imam makmum itu berbeda niat. Bisa jadi pula imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur. Mungkin enggak? Mungkin. Di rumah lagi kerja bakti, gotong royong, biasanya kerja kantoran toh, kerja alusan. Nah, tiba-tiba pas libur hari Ahad gotong royong ngecor dalan. Itu yang enggak pernah ngecor, masya Allah itu tekan ngomah kesele ora karuan nang balung ngetok-ngetok toh. Langsung sebelum zuhur itu harusnya sholat zuhur neng gandeng kesel ngeletak sedelo bablas. Nah, karena saking kesele. Tapi bagi bapak-bapak yang sudah biasa nguli, ora kroso kuwi. Biasa aja. Tapi bagi yang bekerja kantoran, wah itu meskipun ngecornya mulai dari jam 8 sampai zuhur, itu tangannya wes kemeng-kemeng, boyoke wes pegel gitu, keringetnya kerewe-rewe, bajunya basah kuyup. Nah, begitu pulang sampai rumah, rencananya mau ngetus keringet terus mandi, ternyata malah bablas. Bangun-bangun sudah asar, ya sudah mandi, kemudian setelah itu datang ke masjid, imamnya sudah waktu itu sudah qomat, karena sudah dengar adzan, datang ke masjid sudah qomat. Apa yang perlu dilakukan? Gabung bersama jamaah. Berarti imamnya sholat apa? Asar. Makmum tadi yang ngecor tadi sholat zuhur. Boleh, boleh. Memang begitu caranya. Tetap hadir di masjid bergabung dengan jamaah. Imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur, karena tadi belum sholat zuhur kecapean ngecor ketiduran. Baik, begitu sudah selesai sholat, apa yang dilakukan? Berdiri lagi untuk sholat asar. Dan ingat, bisa jadi di tempat kita juga bikin fitnah lagi. Sak ploke ngaji malam Sabtu ono sholat sunnah bareng asar patang rokaat. Padahal bukan, hanya tadi karena ketiduran. Terus tadi sholatnya bersama dengan imam, sholat zuhur, setelah sholat asar, kemudian imam selesai, berarti kita baru selesai sholat zuhur, lalu kemudian sholat lagi untuk sholat asar. Orang lain yang tidak tahu dikira sholat sunnah, sehingga yang tersebar fitnahnya adalah ngaji malam Sabtu ngajari sholat sing ora-ora. Bisa enggak seperti itu? Mungkin enggak? Mungkin. Sehingga hal-hal yang semacam ini perkara sepele tapi kadang jadi kasak kusuk di tengah-tengah masyarakat. Baik. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Anna Mu'adz bin Jabalin, bahwasanya Mu'adz bin Jabal, kana yusolli ma'a Rasulillah, dulu sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isya al-akhirah, sholat isya. Summa yarji ila qaumihi, kemudian pulang kembali kepada kaumnya, fa yusalli bihim tilkas sholat, lalu kemudian sholat lagi menjadi imam untuk ngimami sholat isya. Jadi sahabat Mu'adz itu saking pengennya berjamaah dengan Rasul, itu berjamaah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Begitu pulang sholat isya, karena beliau ditugasi jadi imam di kampung halamannya, maka beliau begitu sampai di kampung halamannya menjadi imam, padahal tadi sudah sholat bersama dengan Nabi. Maka salah satu sholat tadi statusnya berubah menjadi sholat sunnah. Sehingga ini ada beda niat antara imam dan makmum. Sebab saat itu kediaman Mu'adz ini jauh di Bani Salimah, salah satu kabilah Ansor yang berada di luar kota Madinah. Di luar kota Madinah, bukan kota Madinah saat ini yang harus pakai mobil. Karena kota Madinah di zaman Nabi itu besarnya sebesar Masjid Nabawi sekarang. Jadi Masjid Nabawi sekarang itu dulu adalah
gambaran kota Madinah. Sehingga kalau keluar kota Madinah ya sama dengan ketika kita keluar dari Masjid Nabawi untuk keluar ke hotel itu untuk saat ini. Jauh apa tidak? Ya enggak, masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Nah, kalau kota Madinah sekarang ya jauh. Baik. Sehingga saat itu meskipun dia ngimami di luar kota Madinah, tapi masih memungkinkan. Kenapa? Karena jaraknya tidak jauh. Maka sahabat Mu'adz pada saat itu karena sangat ingin bermakmum di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bermakmum di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesudah menjalankan sholat wajib di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pulang. Nah, pada saat pulang di rumah menjadi imam. Nah, imam ini, maka yang kedua ini berarti statusnya adalah sholat sunnah. Nah, maka disinilah para ulama berbeda pendapat, sah tidak sholat imam dan makmum berbeda niat. Tapi sesuai judul di kitab ini, bolehnya imam sholat sunnah, makmum sholat wajib. Bolehnya pula imam sholat wajib, makmum sholat sunnah. Kalau tadi sudah sholat wajib. Kalau imam sholat wajib, makmum sholat sunnah itu contoh. Baik. Contohnya begini. Satu saat ada orang baru saja pulang dari luar kota. Tekan ngomah jam 10 bengi. Urung sholat isya. Aku harap sholat isya. Aku ya harap sholat tahajud. Ya wes aku makmum wae. Bisa enggak? Bisa. Iya. Jadi imamnya sholat wajib. Karena yang tadi tinggal di rumah sudah sholat wajib, ya sudah. Saya tak makmum aja. Saya mau sholat sunnah. Itu bisa. Atau sebagaimana yang disebut di dalam kitab Fathul Somad, syarah dari kitab Adabul Mufrad, itu tentang sedekah sholat. Ya, tentang sedekah sholat. Jadi bisa saja pada saat ada orang sholat sendiri, lalu kemudian wah ini kok tidak jamaah ini, saya mau gabung. Untuk apa? Biar dia dapat pahala sholat berjamaah. Maka ketika orang yang gabung jadi makmum, itu statusnya sholat sunnah. Ya? Niatnya sedekah. Iya. Baik. Sehingga statusnya tadi dia sholat sunnah. Sementara imamnya sholat wajib. Jadi bukan mengulang sholat statusnya. Statusnya adalah sholat sunnah. Baik. Para ulama memang berbeda pendapat terkait bab ini. Imam Malik dan ulama mazhab Hanafi, Imam Malik dan ulama mazhab Hanafi mengatakan sholatnya tidak sah karena berbeda niat. Dan ini pula pendapat yang masyhur, yang terkenal dari pandangan Imam Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Sementara pandangan yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Imam Atha, Imam Al-Auza'i, Imam Asy-Syafi'i, kemudian Abu Thawr, kemudian juga riwayat yang kuat dari Imam Ahmad, dan ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya sholat beda niat itu sah. Jadi memang dalam hal ini ada beda pendapat di kalangan para ulama. Dalil yang mengatakan sah apa? Dalilnya adalah hadis Mu'adz yang kita bahas ini. Dalilnya adalah hadis Mu'adz yang kita bahas ini. Karena pada saat itu sholat wajib di belakang Nabi di masjidnya sendiri, kemudian pulang ke tempat kaumnya menjadi imam, maka status yang kedua itu adalah sholat sunnah. Nah, sehingga makmumnya tetap sholat wajib. Nah. Baik. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hadis ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama,
bolehnya beda niat antara imam dan makmum. Jadi boleh beda niat antara imam dan makmum. Pelajaran berikutnya, bolehnya mengulang sholat wajib jika di sana ada maslahat. Jadi tidak mengapa satu saat Pak Sis sholat subuh di masjid, begitu pulang sampai rumah istrinya belum sholat subuh, lalu kemudian di rumah menjadi imam sholat subuh. Boleh tidak? Boleh kalau masih gelap. Kalau sudah terang tidak boleh, karena tidak boleh sholat sunnah setelah subuh, kecuali diniatkan sholat sunnah mutlak. Karena sholat sunnah mutlak itu sifatnya bebas. Atau yang di masjid diniati sholat sunnah, yang di rumah diniati sholat wajib. Baik, tetapi memang utamanya sholat wajib itu di masjid. Ini konteksnya adalah tadi membicarakan bagaimana adanya beda niat. Atau di rumah setelah pulang sholat isya dari masjid, pulang ke rumah istrinya belum sholat, yuk tak imami. Boleh enggak? Boleh. Pripun? Tentu saja tadi di masjid sudah sholat wajib, maka yang di rumah statusnya sholat sunnah. Baik, kita lanjut ya. Intinya di sini boleh kalau di situ ada maslahat.